akan lanjutkan lagi tulisan kontemplasinya seorang Titi Qadarsih. Nih Mbak Titi juga nulis tentang gini. Busana lengkap, aksesoris seperti ke pesta, ubah model busana, hairdo, suara, logat, puasa Senin Kemis atau mutih, sholat 4 sudut, anti air mata, suara tinggi, senyum 24 jam, berdendang Itu ketika suara terbang. tinggi, anti suara tinggi. Anti suara tinggi. Senyum, jadi anti air mata, anti suara tinggi maksudnya ya. Senyum 24 jam, berdendang ketika terbangun, dipeluk, siap untuk tetap bugar tanpa letih. 2 tahun tulisannya. Lalu kemudian karantina total, matikan TV, putus hubungan, telepon, teman, sahabat, besuk, family, buang, garage sale atau simpan atau simpan semua benda, ganti warna cat tembok ruang yang dilewati, ubah dekor ruang tamu, ruang tidur, kamar mandi, dapur, ubah atau ganti peralatan dapur, lemari dan meja. Wow, ini betul-betul perubahan total sekali. Ini apa yang terjadi sampai akhirnya Mbak berkontemplasi seperti ini? Harta benda tidak berguna ketika sang anak terkapar dan dokter memvonis anak saya usianya tersisa 8 bulan. Pada saat itu terkapar karena terkena narkoba itu ya? Iya, Indra terkena ya? narkoba ya. Mungkin kalau nama baik terlalu baik narkoba ya namanya ya. Kalau saya bilang benda laknat ya. Benda laknat. Oke, terlalu baik kalau narkoba, benda Kalau laknat. narkoba terlalu manis. Jadi tapi buat saya sangat laknat. Jadi ketika itulah kemudian saya merasakan kesalahan total bukan pada siapapun, hanya pada saya. Cuman ada kata-kata yang mengganggu. Ya. Karena kalau 2 tahun matikan handphone kita. Matikan TV, matikan TV, telepon. nggak Itu di ada hadapan ini Ustadz, di hadapan sang korban. Indra betul-betul dikucilkan. Jadi ini kontemplasi Mbak iya. ketika menghadapi problem dengan anak pada saat itu yang terkena benda laknat tadi ya. Kamar mandi berubah, jadi ada foto-foto saya, ada vas, ada kipas di kamar mandi supaya dia tidak halusinasi ini kamar mandi saya kan. Oh ini kamar mandi mama mungkin, oh ini kamar mandi orang lain. Supaya dia tidak teringat terus. Dapur juga pindah di depan. Jadi saya membuka dapur depan pintu rumah. Oh itu Merubah untuk apa sih Mbak? total ya? Ketika merubah itu apa yang ingin dicapai pada saat Karena terjadi dia perubahan? kalau melangkah dalam keadaan sakit itu, dia melangkah selalu dia ingatnya udah nggak ada yang lain adalah obat tadi kan. Melangkah aku akan dapat dengan apapun. Ketika melangkah dia menghadapi ranjau yaitu perubahan yang kita buat, maka dia akan tergoda pikiran dia. Dan ada saya pun berubah, saya juga berubah. Saya dandan setiap hari seperti Peragawati gitu, padahal sebetulnya pakai daster aja. Lalu dia mengatakan, Mama mau show? Oh iya, Mama baru pulang show, mau show lagi. Padahal aku baru nyuci baju. Oh karena halusinasinya. Itu berapa lama Mbak? 2 tahun? 2 tahun. Wow karena benda laknat itu 2 tahun. Jadi dalam kondisi seperti ini? Tapi 2 tahun seperti 2 hari. Karena traumatik saya sampai sekarang masih terasa. Makanya tadi maaf saya berbicara baru bertemu tadi dengan Ustadz juga terbata-bata gitu. Apa kesalahan saya untuk bicara, apa kesalahan saya yang sudah saya berbuat itu terus yang ada dalam terngiang dalam kepala saya, dalam ingatan saya gitu. Walaupun sekarang anak saya juga alhamdulillah akan mempunyai anak yang keempat. Sekarang sedang nyidam ya istrinya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi saya masih ada rasa ini kan cemas. Tapi kondisinya endingnya kan nyatanya sekarang baik. Happy end, Happy yes, end, ya. baik, sangat baik, tapi belum tentu baik. Maksudnya bukan kepada anak saya yang pertama, anak saya kedua mungkin, atau cucu saya. Jadi banyak sekali tugas-tugas kita yang harus kita laksanakan dengan kesempurnaan kita berbuat. Itulah pentingnya kebaikan. Kebaikan itu akan dilestarikan walau kita sudah ada nanti. Jangankan manusia, orang berbuat baik. Dulu ada semut. Semut itu, semut lagi, semut perempuan lagi, 6 lah. Itu hanya nasihati temannya, semut masuklah ke lubang. Kenapa? Karena ada tentara Sulaiman mau lewat sini daripada kamu keinjek-injek, maka kamu masuk lubang. Jadi nasihat itu sampai semut itu sekarang aja ngomong, kita itu nggak ada yang bisa dengerin loh. Kecuali penyanyi lama angkatannya Mbak Titi, semut kecil atau yang dulu ada semut merah itu semuanya ya itu. Lagi ngapain? Sedang apa di sini itulah. Tapi prinsipnya semut itu pun dimuat dalam Al-Qur'an. Ya.
karena dia nasihati kebaikan. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, karena sesungguhnya Tuhan itu akan menyempurnakan perbuatan baik. Kalaulah bagus, kalaulah tidak pada anaknya, mungkin pada cucunya. Jadi kalau sekarang saya nasihati Mice kok nggak baik-baik, mungkin anaknya Mice yang jadi baik. Atau beberapa tahun lagi kata-kata itu akan diabadikan. Itulah sebabnya orang sudah mati yang namanya, mohon maaf, Luqman. Luqman itu bukan nabi, bukan rasul. Orang biasa, rakyat jelalatan gimana? Rakyat Jelata. rakyat jelata. Bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat, tetapi kata-katanya sampai hari ini diabadikan dalam Al-Quran. Sudah 15 abad yang lalu, tetapi anakku jadilah orang baik. Nasihat kepada anak. Sampai sekarang menjadi nasihat kita semuanya. Padahal 15 abad yang lalu. Jadi cerita hati ini kan untuk berbuat, kalaulah sekarang ini yang mahasiswa ini belum baik, kan nanti ada rekaman di liran lagi 200 tahun lagi mungkin ya, 200 lagi jadi baik juga. Amin, gitu. amin, insya Allah. Jadi kalau misalnya mendengar ceritanya Mbak Titi ini, boleh dibilang anak ini sebagai harta berupa titipan sekaligus cobaan dong ya, Mbak Titi? Iya, itu komplit sekali, sangat komplit. Kalau bisa saya lakukan apa yang tidak mungkin saya lakukan juga. Ketika itu saya sama sekali tidak punya uang, habis uangnya, dan saya sudah tutup hubungan dengan saudara semua. Saya sudah Habisnya janji. untuk apa ini Mbak? Maaf saya potong. Ya, untuk membayar hutang anak saya, untuk obat, untuk 4 dokter, 4 rumah sakit, Rehabilitasinya. penginapan dan semuanya segala macam menu makanan dan makanan untuk dia supaya sembuh dan menghindari segala macam pengeluaran untuk dia lah. Saya pikir apa yang saya pegang, saya rasakan, saya miliki bukan milik saya. Jadi ternyata saya tidak bisa memeliharanya, itu saja. Saya merasakan ini bukan milik saya, tapi saya tidak bisa memeliharanya. Karena saya tidak merasakan ini bukan milik saya, kemudian kesalahan menjadi bertubi-tubi, kekurangan menjadi bertubi-tubi karena kita tidak merasa memiliki. Jadi akhirnya saya merasa memiliki. Dengan demikianlah saya kemudian mengorbankan semua yang sudah pernah saya lakukan, saya tutup buku gitu. Jadi 2 tahun itu Mbak Desi, saya tuh di rumah yang terpencil, terkucil, kok ya alhamdulillah saya pindah rumah ya. Di tempat yang terkucil, terpencil, tidak ada listrik, hanya ada telepon rumah itu pun kita putus, dan tidak ada hubungan dengan tetangga karena the only one house of there di sudut. Sekarang saya punya tetangga sama Sandi Sandoro ya, saya juga kaget dia ada di situ ya. Padahal itu the only one house di sana, jadi 3/4 dari rumah itu adalah hutan, pepohonan. Oke. Dan itu memang pilihan Mbak Titi untuk kemudian menyembuhkan anaknya? Itu pilihan saya, tidak ada jalan lain karena semua jalan sudah tertutup, tidak ada kata sembuh untuk narkoba. Hanya dengan kasih sayang, sentuhan tangan, kemudian kita memegang telapak tangan kita ke ubun-ubun anak kita sentuh dengan pelukan dan tidak dengan kata-kata yang keras. Tidak dengan tendangan dan makian. Hanya itu yang bisa menyembuhkan. Dan saya percaya itu. Wow. Dan itu juga memang ada di tulisannya ya? Di tulisannya tertulis bahwa peluk saat sakau, diam, pancing nafsu makan dan minum, sentuhan telapak tangan. Saya yang mancing, jadi seakan-akan saya makannya enak sekali di depan dia supaya dia mau makan. Padahal saya nggak makan, saya cuma acting makan. Aduh asik sekali. Karena berhalusinasi. Nanti kita bisa jalan-jalan ya nak gitu. Oh, lalu kemudian sentuhan telapak tangan, kaki, ubun-ubun, anggap seperti bayi dan bukan pesakitan. Ya, mereka itu adalah yang kena narkoba walaupun baru 1 hari 2 kali terkena, itu dia adalah bayi. Jadi kalau kita dorong punggungnya, kita ginikan aja, dia bisa masuk jurang. Atau kita suruh aja belok kanan, dia akan belok kanan. Oh, wow. Coba kamu pegang leher, dia akan pegang leher. Jadi nurut ya? Sangat nurut. Iya, sangat nurut. Jadi dari saat itulah kemudian saya menunggu selama 2 tahun itu kapan saat yang tepat saya bicara supaya dia mengatakan saya tidak mau lagi, saya harus sembuh. Dan akhirnya Indra akhirnya itu terrealisir karena tadi semua yang saya lakukan. Semua yang saya lakukan yang tidak mungkin, karena saya juga hobi saya itu menangis justru. Jadi saya menangisnya tuh di kamar mandi. Biasanya pada saat kondisi apa Mbak Titi menangis? Bukan saat kondisi apa, dalam keadaan gembira saya menangis, keadaan sedih saya menangis. Jadi semua tangisan itu bukan karena saya sedih dan gembira saja.
Tapi suatu keprihatinan mengapa dalam kehidupan ini ada suatu perubahan-perubahan drastis yang diakibatkan dalam kehidupan yang sehari-hari 24 jam ini kok ada perbedaan. Nah, kata-kata perbedaan itulah yang membuat saya kemudian berpikir negatif, saya hilangkan itu. Tidak, saya katakan semua manusia sama. Anak saya juga sama. Mereka yang sedang berkorban sama, yang kena siksaan sama. Hanya dari tangan sentuhan kita lah, dengan keahlian kita bisa menguraikan belah kasih ya, belahan kasih sayang, itu akan menjadi obat luar biasa tanpa kita ke dokter. Wow, wow. Oke, semuanya langsung terhenti dan terhenyak mendengar kisah panjang perjuangan seorang Titi Qadarsih untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya. Selain satu ini kita akan ungkap lagi hal yang lain yang menakjubkan bagi kita. Tetap bersama kami di sini di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati.